Jika Moldova menjadi target berikutnya, apa yang akan terjadi pada dunia? Apakah ini langkah terakhir Putin menuju kejayaan Rusia atau awal dari sebuah kehancuran? Temukan jawabannya di video ini. Babak baru konflik, risiko dan peluang Rusia di Moldova di tahun 2025. Jika Moldova benar-benar menjadi target berikutnya bagi Putin, pertanyaan terbesar yang harus kita jawab adalah apa konsekuensi global dari langkah ini? Dunia sudah berada dalam ketegangan tinggi akibat invasi Ukraina, dan langkah lebih lanjut oleh Rusia hanya akan memperburuk situasi. Sebuah serangan ke Moldova bukan sekedar soal penaklukan militer, tetapi juga ujian terhadap solidaritas internasional, kekuatan NATO, dan tatanan global yang dibangun sejak Perang Dingin. Bagaimana reaksi Uni Eropa dan NATO meningkatkan persatuan atau memicu eskalasi? Serangan Rusia ke Moldova bisa menjadi pemicu untuk memperkuat persatuan Eropa. NATO, yang selama bertahun-tahun menghadapi kritik atas relevansinya, kini mendapat momentum baru. Ancaman Rusia telah memaksa negara-negara anggota untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memperkuat koordinasi militer. Jika Moldova diserang, negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik akan mendesak NATO untuk mengambil langkah lebih agresif. Moldova mungkin bukan anggota NATO, tetapi lokasinya yang strategis di antara Ukraina dan Rumania menjadikannya wilayah penting bagi keamanan Eropa. Namun, langkah ini juga dapat memicu eskalasi yang lebih berbahaya. NATO akan berada dalam posisi sulit, merespons secara militer beresiko memulai perang langsung dengan Rusia. Sementara membiarkan Moldova jatuh ke tangan Rusia akan merusak kredibilitas aliansi dan memberikan pesan bahwa agresi militer dapat diterima. Ini adalah dilema klasik yang tidak memiliki solusi mudah. Tetapi satu hal yang pasti, krisis ini akan memperdalam jurang pemisah antara Rusia dan Barat. China dan India adalah penentu keseimbangan. Dalam landscape geopolitik global, posisi China dan India sangat penting. Kedua negara ini telah memainkan peran ganda dalam konflik Rusia-Ukraina, mendukung Rusia secara diplomatik sambil menjaga hubungan ekonomi dengan Barat. Jika Rusia menyerang Moldova, tekanan internasional terhadap kedua negara ini akan meningkat. Barat kemungkinan akan meminta China untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan langkah Putin. Tetapi sejauh mana China bersedia melakukannya adalah pertanyaan besarnya. China dengan ambisinya sebagai kekuatan global mungkin melihat keuntungan jangka pendek dalam mendukung Rusia sebagai mitra strategis untuk melawan Barat. Namun, stabilitas global tetap menjadi prioritas utama bagi Beijing. Jika konflik meluas, dampaknya pada ekonomi global akan sangat besar, termasuk pada rantai pasok yang penting bagi pertumbuhan ekonomi China. Oleh karena itu, China bisa berada di persimpangan, dipaksa memilih antara mempertahankan aliansinya dengan Rusia atau menjaga stabilitas global demi kepentingan ekonominya sendiri. India di sisi lain memiliki pendekatan yang lebih pragmatis. Sebagai negara demokrasi yang menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki hubungan historis dengan Rusia, India akan terus memainkan peran penyeimbang. Namun, invasi Moldova bisa mendorong India untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Rusia, terutama jika tindakan ini memicu krisis kemanusiaan yang meluas. Tapi tentu saja, pemerintah China dan India juga sadar bahwa selama ini mereka dibuli oleh Barat. Oleh karena itulah, China membantu Rusia secara militer dan ekonomi, dan India secara diam-diam membantu Rusia dari belakang. Tekanan ekonomi dari Barat membuktikan bahwa Rusia mampu mengatasi embargo ekonomi yang dilakukan oleh Barat. Invasi ke Moldova akan semakin memperburuk situasi ekonomi Rusia. Menurut para pemikir think tank dari Barat, invasi Moldova akan semakin memperburuk situasi ekonomi Rusia yang sudah berada di bawah tekanan besar akibat sanksi internasional. Cadangan devisa Rusia, meskipun besar, tidak cukup untuk menahan dampak jangka panjang dari isolasi ekonomi. Investasi asing telah keluar, teknologi vital telah diblokir, dan mata uang rubel terus terdepresiasi. Sementara itu, kebutuhan untuk mendanai perang di Ukraina sudah menguras anggaran negara, membuat front baru di Moldova hanya akan menambah beban ini dan mempercepat keperosotan ekonomi Rusia. Itu menurut analisis dari Barat. Tetapi kenyataannya, nilai rubel semakin menguat. Teknologi militer Rusia meningkat secara signifikan, dan di tengah perang, ekonomi Rusia bukannya menurun, bahkan naik seiring dengan kemajuan Rusia di medan perang. Selain itu, masyarakat Rusia sendiri mungkin mulai merasakan dampak perang secara lebih nyata. Inflasi, pengangguran, dan kekurangan barang akan semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari, menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar terhadap pemerintahan Putin. Jika ekonomi Rusia terus memburuk, bahkan dukungan dari kelompok elit mungkin mulai retak dan mengancam stabilitas politik Kremlin. Tapi sejauh ini, seluruh pebisnis, penguasa ekonomi di Rusia, para taipan-taipan minyak di Rusia masih tunduk pada Putin dan mendukung 100% operasi militer khusus di Ukraina.
Efek domino di wilayah sekitar. Invasi Moldova juga dapat menciptakan efek domino di wilayah sekitar. Negara-negara seperti Georgia dan Kazakhstan yang juga memiliki hubungan historis dengan Rusia, tetapi mencoba menjauhkan diri dari pengaruh Moskow, akan berada di posisi yang sama rentan. Jika Rusia berhasil mengambil Moldova, itu akan menjadi pesan kuat bahwa Moskow tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan. Di sisi lain, negara-negara yang merasa terancam mungkin akan semakin mendekat ke barat, mempercepat upaya mereka untuk bergabung dengan NATO atau Uni Eropa. Langkah ini akan semakin memperburuk hubungan antara Rusia dan negara-negara tetangganya, menciptakan ketegangan jangka panjang yang sulit untuk diredakan. Pilihan Putin membangun atau menghancurkan. Putin kini berada di persimpangan sejarah. Langkah berikutnya akan menentukan apakah dia akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil mengembalikan kejayaan Rusia atau sebagai pemimpin yang membawa negaranya ke dalam kehancuran. Menginvasi Moldova mungkin terlihat sebagai kemenangan cepat di atas kertas, tetapi risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang bisa diperoleh. Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, isolasi internasional yang semakin dalam, dan ancaman ketidakstabilan di dalam negeri, Putin harus memutuskan apakah ia akan terus mengejar ambisi geopolitiknya dengan segala risiko atau mencari jalan keluar diplomatik yang dapat menyelamatkan Rusia dari kehancuran total. Dunia kini menunggu, waspada dan penuh kecemasan untuk melihat langkah apa yang diambil oleh Kremlin dan bagaimana langkah itu akan membentuk ulang tatanan global dunia. Keputusan ini bukan hanya tentang Moldova atau Ukraina, tetapi tentang masa depan kekuasaan Rusia dan peran dunia dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian internasional. Sejarah sedang menunggu jawabannya, dan konsekuensinya akan terasa jauh melampaui perbatasan Moldova.